nama saya Azulia Dita Maharani. Kami dari kelompok 5 ingin menyajikan video tentang bimbingan dengan tema membolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azulia Dita Maharani sebagai pemateri dalam bimbingan konseling hari ini. Teman-teman bisa memperkenalkan dirinya masing-masing ya, dimulai dari sini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evi Ciatriani. Saya namanya Lianti. Saya Rifin Apriana. Saya Cindy Apriliani. Saya Rita Apriani. Saya sendiri Kulitan. Oke, baik. Ini teman-teman semua habis kelas ya? Ya. Udah pada makan siang belum? Belum. Maaf ya, aku ganggu dulu waktunya sebentar. Nah, teman-teman di sini tahu belum kita mau ngapain? Belum. Oke, jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan materi membolos. Nah, jadi saya akan menjelaskan nih pengertian membolos. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu membolos? Bolos Kenapa di sekolah? Tidak datang ke kelas. Iya, ada lagi? Melanggar. Nggak bisa melanggar aturan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu membolos. Nah, membolos itu adalah tindakan seorang siswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa ada izin resmi dari pihak yang berwenang seperti guru, orang tua. Nah, itu juga merupakan tindakan perilaku yang menyimpang dalam lingkungan sekolah. Nah, membolos itu juga merupakan bentuk penyimpangan sosial, di mana individu atau sekelompok ini sengaja menghindari kewajiban atau aturan yang telah ditetapkan, seperti kewajiban belajar di sekolah. Nah, ini juga termasuk dalam kategori perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Nah, ada juga nih menurut beberapa para ahli, ada menurut dari Reid itu membolos itu didefinisikan sebagai absensi siswa secara disengaja, di mana siswa tersebut itu memilih untuk tidak hadir tanpa alasan yang sah. Nah, membolos ini sering menjadi indikator masalah yang lebih besar seperti motivasinya itu rendah, ketidakpuasan dengan lingkungan sekolah ataupun masalah keluarga. Nah, ada juga menurut Kiarni, membolos di sekolah itu dilihat sebagai gejala dari masalah psikologis atau sosial yang lebih besar. Dalam pandangan ini itu tindakan membolos itu dianggap sebagai bentuk penghindaran di mana siswa menghadiri situasi tertentu di sekolah yang menyebabkan stres, kecemasan, atau ketidaknyamanan. Nah, apakah teman-teman sudah paham? Paham. Oke, selanjutnya apa sih penyebab bolos? Nah, penyebab bolos itu misalnya bosan terus pengaruh ya dari lingkungan sekitar, kayak nggak suka sama guru, atau mungkin lagi ada masalah gitu sama temennya atau di keluarganya tuh lagi ada masalah, jadinya itu nimbulin kayak udahlah nggak usah sekolah, mending gue bolos aja. Nah, biasanya itu banyak terjadi itu bolos karena apa sih biasanya? Teman-teman tahu nggak? Biasanya itu malas belajar. Terus? Kebawa lingkungan pertemanan. Guru juga. Oh iya betul. Belajar yang membosankan. Nah, bisa jadi itu kayak misalnya nih teman-teman lupa nih ngerjain tugas, jadinya kan jadi membolos kan, kayak udah gue nggak mau masuk nih, nanti gue dimarahin nih sama guru karena saya lupa ngerjain tugas tuh. Nah, biasanya kalau anak siswa tuh membolos tuh biasanya kemana sih, teman-teman tahu nggak? Biasanya ke tempat tongkrongan. Kantin. Tuh. Nah, terus dari membolos itu siswa-siswa ini biasanya melakukan kegiatan apa? Rokok. Ya. Main handphone. Game. PS. Nah, jadi dampaknya banyak ya dari membolos itu, dari merokok, bisa jadi kan bisa tawuran juga kan, terus juga main game online gitu. Nah, dampak negatif dari membolos ini itu ada banyak ya teman-teman, yaitu
ada prestasi akademiknya itu menurun, terus sikapnya itu nggak disiplin. Nah terus juga biasanya orang-orang yang lulus ini kayak materi pelajaran di dalam tuh kurang kan, jadinya tuh kayak suka nggak fokus atau suka menyepelekan gitu. Oke, di sini apakah ada yang ingin bertanya sejauh ini? Saya ingin bertanya, Ya. tadi kan ada berhubungan dengan sosial kan tadi bolos tadi. Nah, bagaimana sih bolos yang mempengaruhi hubungan sosial siswa dan teman? Apakah ada yang ingin menjawab, teman-teman? Menjawab pertanyaan dari Vivin. Di sini kata dia kan dia bagaimana bolos mempengaruhi hubungan sosialnya. Nah, jadinya menurut saya siswa yang sering bolos mungkin merasa tersaingi dari teman-temannya, kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolahnya. Apakah ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Nah, beberapa nih hal yang menunjukkan bahwa perilaku membolos itu disebabkan adalah gini, yaitu perasaan rendah diri dan tersisihkan dari teman-temannya yang mempengaruhi dalam hubungan sosial di sekolah. Terus juga ada latar belakang sekolah yang mempengaruhi pribadi siswa, di mana keluarga yang broken home ya cenderung anak ini menjadi nakal, biasanya suka mencari perhatian gitu ya. Dan salah satu bentuk perilakunya yaitu bolos, merokok, mengonsumsi narkoba, membuli dan lain-lain sebagainya. Nah juga ada status ekonomi keluarga yang tergolong cukup rendah gitu, kayak misalnya dia insecure, kayak teman-teman ini pada misalnya kayak kaya, terus dia sendiri yang kayak awalnya belum update gitu, mulai dari baju ataupun tas, sepatu gitu. Jadi mereka tuh merasa rendah diri dan insecure, jadi mereka lebih memilih untuk membolos. Nah terus juga ada pengaruh teknologi ya, dimana teman-teman itu suka banget sama main game. Jadi mereka tuh kadang suka begadang sampai tengah malam, bangunnya kesiangan, jadi bolos. Terus bolos juga buat sekedar bermain mabar gitu ya dengan teman-teman yang lain juga bisa. Nah terus juga ya itu tadi kata teman-teman sikap guru, misalnya guru itu judes, galak dan lain-lain gitu. Nah dampak perilaku membolos itu menunjukkan bahwa konsekuensi dari perilaku membolos itu akan menghasilkan implikasi yang negatif untuk berbagai lapisan masyarakat. Nah, dalam jangka pendek, membolos itu dapat memprediksi kinerja akademis yang buruk, putus sekolah, itu juga penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan yang lain-lain. Bahkan banyak tuh yang hamil di luar nikah sekarang, teman-teman. Nah, dari sini bahwa dapat kita simpulkan ya bahwa tindakan membolos itu sangat tidak baik, itu membawa pengaruh buruk dan bisa menyebar penyimpangan remaja yang lainnya. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, silakan sini. Oke, baik. Sebelumnya saya Cindy Abdayani izin bertanya bahaya membolos. Apa sih yang bakal kita lakukan nantinya agar siswa tersebut tuh jera dengan membolos? Apakah ada yang enggak? Biasa. Tadi kan yang ditanyakan Cindy bagaimana cara biar mereka jera untuk membolos. Kalau dari saya pribadi mungkin kayak mengasih mereka sanksi kayak gitu, mereka harus kalau misalnya mereka itu membolos lagi mereka bakal dikeluarin, kalau enggak dihukum di sekolah. Biasanya kan kalau dari guru itu biasanya mengancam itu dengan memanggil orang tua kan, supaya orang tuanya itu tahu juga bahwa anaknya itu membolos sekolah. Itu sih dari saya. Nah, yang menambahkan ya, kalau misalnya membolos itu karena misalnya gurunya ini punya tindakan yang tidak senonoh gitu, kayak suka galak, kasar, atau suka memberikan tugas-tugas yang banyak, jadi anak-anak jadi males. Nah, kita juga sebagai guru bisa memberikan pengajaran yang efektif dan menyenangkan buat si siswa yang suka bolos ini agar dia bisa rajin dan senang gitu untuk masuk sekolah. Bagaimana teman-teman, ada yang menambahkan lagi? Cukup. Apakah ada yang bertanya lagi teman-teman? Saya sempat
Nah, oke, saya di sini ingin bertanya, jadinya tuh bagaimana sih sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kehadiran supaya murid-murid itu nyaman di sekolahan gitu? Apakah teman-teman ada yang menjawab? Saya ingin menjawab dari pertanyaan Devi. Sekolah dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, menyajikan materi, pembelajaran yang menarik, dan membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Oke. Nah, teman-teman di sini ada yang kadang kita mengatasi siswa bolos itu susah. Kenapa sih kadang kita mengatasi siswa bolos itu susah gitu kan? Yang pertama, pihak sekolah itu nggak tegas, terus diri sendiri itu masih belum yakin gitu, dan masih suka terpengaruh dengan orang lain. Nah, yang pertama itu dan itu tugas pihak sekolah itu dalam membantu menurunkan perilaku bolos yang dialami siswa itu adalah mengusahakan kondisi sekolah hingga nyaman bagi siswa-siswanya. Nah, kondisi ini tuh meliputi proses belajar mengajar di kelas, proses administrasi, serta informal di luar kelas. Nah, dalam lingkungan sekolah juga itu guru memiliki peran penting pada perilaku siswa, termasuk perilaku membolos. Nah, jika guru tidak memperhatikan siswanya dengan baik dan hanya berorientasi pada selesainya penyampaian materi-materi di kelas, peluang perilaku membolos pada siswa itu semakin besar karena siswa ini tidak merasakan gitu loh menariknya belajar di kelas itu apa. Gitu, teman-teman. Oke, jadi teman-teman semua udah pada tahu kan apa itu membolos, dampak negatif dari membolos. Iya. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang nggak yang pernah membolos? Enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Alhamdulillah ya. Nah, kalau begitu pertemuan kita kali ini kita cukupkan ya sampai di sini. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Và tôi giống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng.